Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa dengan saya Alvin Hendra Fikri dalam AHF Channel. Pada video kali ini, saya bakal menjelaskan tugas praktek akuntansi keuangan usaha mikro kecil menengah yang bernama Afi Pulsa. Penasaran? Tontonin terus videonya ya. Oke, kita mulai saja langsung. Pertama itu informasi mengenai UMKM Afi Pulsa ini. Dimulai dari sejarah pendiriannya. Jadi usaha ini itu diawali dengan adanya kebutuhan untuk meringankan beban finansial dari orang tua sang pemilik dan melihat bahwa sangat dibutuhkannya pulsa di lingkungan UMKM berada agar masyarakat sekitar dapat beraktivitas dengan lancar dan untuk belajar mandiri secara finansial. Maka pada tanggal 21 Oktober 2020 usaha ini secara resmi dimulai. Dan usaha ini diharapkan dapat menjadi solusi kebutuhan masyarakat mengenai kebutuhan akan pulsa. Pemiliknya itu Alfi namanya. Modal awalnya itu sebesar 500.000. Kemudian dokumen legalnya belum ada. Alamat pemiliknya itu di daerah Giri Mulia, Bengkulu Utara. Dan alamat UMKM juga sama di Giri Mulia, Bengkulu Utara. Jumlah tenaga kerja itu satu yaitu pemiliknya. Kemudian jenis usahanya itu dagang, di mana usahanya itu perseorangan ya. Jenis usaha lainnya tidak ada dan produk utamanya itu berupa pulsa handphone, paket data dan pulsa listrik. Karena produk lainnya tidak ada. Dan ini adalah foto dari keterangan jual pulsanya, Afi Pulsanya ya. Kita lihat tuh. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yaitu kebijakan umumnya. Kebijakan umum ini pertama, sistem yang diterapkan adalah sistem pembukuan berpasangan atau double entry dengan dasarnya yaitu akrual basis. Kedua yaitu periode akuntansinya menggunakan tahun kalender atau dari mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Lalu mata uang yang digunakan adalah rupiah. Dan pada setiap akhir bulan disusunlah neraca saldonya. Kemudian kebijakan mengenai asetnya. Kita jelaskan dulu, aset itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh entitas yang berasal dari transaksi masa lalu yang bermanfaat di masa depan. Aset itu terdiri dari dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Di sini UMKM Afi Pulsa hanya memiliki aset lancar yang terdiri dari kas dan persediaan. Kita mulai dari kas. Kas adalah harta kekayaan perusahaan yang sifatnya sangat liquid dan berjangka pendek yang dapat dipergunakan dengan bebas untuk kegiatan operasional perusahaan. Pengukurannya itu dicatat sebesar nilai nominal yang terima. Nilai nominal artinya itu sebesar nilai rupiah. Kemudian persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Persediaannya dalam UMKM Afi Pulsa ini hanya berupa pulsa ya. Lalu pengukurannya itu dengan menggunakan harga perolehan dari persediaan tersebut. Lalu ekuitas ini adalah kepemilikan pemilik entitas atas kekayaan atau aset entitas. Di sini ada dua yang dimiliki oleh UMKM Afi, yaitu berupa modal disetor dan saldo laba. Untuk modal disetor adalah modal yang telah disetor dari pemilik entitas kepada entitas. Pengukurannya dengan menyesuaikan seberapa besar kas atau non kas dari pemilik yang disetor kepada entitas. Lalu saldo laba adalah laba entitas yang tidak dibagikan kepada pemilik entitas tersebut. Pengukurannya dengan berapa nilai yang diperoleh dari laba atau rugi bersih dikurang atau ditambah dengan price. Kemudian ada pendapatan. Pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi entitas yang bukan berasal dari setoran dari pemilik entitas yang menyebabkan kenaikan kas atau aset non kas dan penurunan utang dalam posisi keuangan entitas. Pendapatannya itu terdiri atas dua. Di sini yaitu pendapatan atau penjualan dan keuntungan. Namun di UMKM Afi Pulsa ini hanya satu, pendapatannya itu berupa penjualan. Yang mana penjualannya adalah pendapatan entitas yang berasal dari aktivitas bisnis normal entitas. Yaitu aktivitasnya itu
menjual pulsa yang pengukurannya dengan berapa nilai nominal penjualan yang disepakati dalam transaksi penjualan. Lalu beban adalah penurunan manfaat ekonomi entitas yang bukan berasal dari distribusi kepada pemilik entitas yang menyebabkan penurunan kas atau aset non kas dan peningkatan utang dalam posisi keuangan entitas. Beban ini terdiri atas dua, yaitu beban dan kerugian. Namun di sini beban di UMKM Afri Pulsa, beban itu hanya ada satu yang berupa HPP. HPP adalah beban yang berasal dari nilai persediaan yang telah berhasil terjual dalam aktivitas bisnis normal. Pengukurannya dengan harga perolehan dari persediaan yang telah terjual dalam transaksi penjualan. Oh ya, sebelumnya HPP itu sebenarnya adalah harga pokok penjualan ya. Kemudian aplikasi yang digunakan dalam mencatat transaksi keuangan ini menggunakan aplikasi Siapik. Nah, di sini ada jurnal umumnya teman-teman. Jurnal umum dari Afri Pulsa ini itu dimulai dari tanggal 23 November ya, dengan melakukan yang namanya itu penyetoran modal awal yang berupa ada persediaan dengan modal disetor masing-masing 500.000 hingga prosesnya dimulai dari tanggal 23 November sampai dengan terakhir itu tanggal 22 Desember, yaitu proses terakhir berupa adanya proses penjualan pulsa ya. Nah, di sini UMKM Afri Pulsa itu memperoleh adanya kas sebesar 12.000 dan HPP-nya itu 7.500. Dan kemudian di sini kita beralih ke buku besarnya dengan kas kode akunnya itu 101. Kita lihat nih saldo dari kas sendiri itu berjumlah 585.000 ya teman-teman, 585. Kemudian persediaannya itu kode akun 102, saldonya itu berjumlah 3975 di posisi debit. Begitupun juga tadi dengan kas ini teman-teman ya, posisinya di debit dan persediaannya juga di debit. Kemudian modal disetornya itu masih 500.000 rupiah di posisi di kredit. Kemudian penjualannya itu kode akun 401 itu di saldonya di kredit itu berjumlah 1.185.000 totalnya ya. Dan HPP-nya ini kode akun 501 saldonya itu di debit berjumlah totalnya 1.096.025 rupiah. Dan ini laporan keuangannya teman-teman. Kita mulai dulu dari laporan laba ruginya periode 31 Desember 2020. Dapat penjualan total 1.195.000 dikurangi dengan HPP-nya 1.196.025 rupiah. Total laba bersihnya mencapai 88.975 rupiah. Kemudian ada laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas periode 31 Desember 2020. Modal awalnya tadi 500.000 ditambah adanya laba bersih itu sebesar 88.975 rupiah, dan kemudian ditotalkan modal awal tadi dengan laba bersih tadi menghasilkan modal akhir yang mencapai 588.975 rupiah. Kemudian di arus kasnya, laporan arus kasnya periode 31 Desember 2020. Di sini Afri Pulsa itu arus kasnya itu hanya berasal dari aktivitas operasi ya, yang dimana itu berasal dari adanya penerimaan dari penjualan dan adanya pembelian persediaan, dimana penerimaan penjualan itu sebesar 1.185.000, pembelian persediaan itu sebesar 600.000, maka total kas bersih yang diterima dari aktivitas operasi berjumlah 585.000. Lalu total kas bersih selama periode berjalan 585.000 dan saldo kas akhirnya
sebanyak 585.000. Dan kemudian laporan posisi keuangannya periode 31 Desember 2020. Aset berupa kas itu 585.000. Kemudian persediaan berupa 3.975 rupiah dengan total aset 588.975 rupiah. Kemudian modalnya modal di setor 500.000 dan saldo laba 88.175 rupiah. Sehingga total utang dan modalnya itu mencapai 588.975 rupiah. Dan ini juga penutupnya, kita menutup saldo dari penjualan tadi sebesar 1.185.000, pada ikhtisar laba rugi sebesar 1.185.000 juga. Begitupun juga untuk beban HPP berupa HPP ya, yaitu dengan jurnal ikhtisar laba rugi pada HPP masing-masing sebesar 1.196.025 rupiah. Dan ini adanya laba, kita menutup juga labanya masing-masing sebesar jurnalnya itu ikhtisar laba rugi pada saldo laba dengan masing-masing sebesar 88.175 rupiah. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan dari tugas UMKM AFI Pulsa ini, tugas praktek akuntansi keuangan di UMKM AFI Pulsa. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.